Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Alawiyah, tempat mengajar di SMK Plus Qurrata A'yun. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pengertian pergaulan bebas, menurut bahasa, pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan adalah proses interaksi atau komunikasi satu individu dengan individu lainnya. Sementara bebas dapat diartikan sebagai terlepas dari kewajiban, dari aturan, tuntunan, norma-norma agama, dan norma kesusilaan. Dan menurut istilah, pergaulan bebas didefinisikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban. Salah satunya adalah zina. Sedangkan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah menurut agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati zina apalagi melakukannya. Berikut salah satu dalil Al-Quran yang ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina juga salah satu dosa yang paling besar. Contoh perbuatan yang termasuk pergaulan bebas: 1. Ada seks bebas. 2. Mengkonsumsi narkoba. 3. Pergaulan malam. Salah satu akibat dari pergaulan bebas: 1. Bagi diri sendiri. Kenapa? Karena pergaulan bebas akan mengakibatkan keimanan menjadi hampa, malas beribadah, mental menjadi tidak stabil, dan bertambahnya dosa. Yang kedua, bagi keluarga. Hadirnya anak yang menjadi pelaku perbuatan maksiat menjadikan hubungan orang tua dan anggota keluarga menjadi renggang, bahkan sampai menjadi musuh. Yang ketiga, bagi masyarakat sekitar. Munculnya permusuhan dan terjadinya kriminalitas yang akan mengganggu ketentraman masyarakat. Salah satu dari pergaulan bebas yaitu zina. Dan hukuman bagi para pelaku pezina ini terbagi menjadi dua macam. 1. Ada pezinah muhson. Apa itu pezinah muhson? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah atau yang lagi menikah. Hukumannya adalah 1. Berupa didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Dirajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya sampai dia meninggal. Hukuman bagi zina yang ghair muhson yang kedua, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih jejaka dan masih gadis. Hukumannya apa? Yaitu hukumannya berupa dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan dibuang atau diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Nah, di sini adalah salah satu cara untuk menjauhi perbuatan zina. Salah satunya 1. Mereka harus segera menikahkan jika mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang maksiat seperti berkholwat, berduaan di yang sepi, itu tidak boleh. Yang ketiga, jangan sekali-kali mendekati hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina seperti berduaan, berpegangan tangan, dan sejenisnya. Yang keempat, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya, baik adabnya, yang selalu membawa pada hal-hal yang kebaikan. Dan yang kelima, memperdalam ilmu agama Islam, baik itu di luar ataupun di dalam rohwi. Di sini ada contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah pergaulan bebas, yang mana oleh anak-anak remaja ini sedang tren yang dinamakan dengan berpacaran dan berduaan di tempat yang sepi. Sedangkan kata Rasulullah, kita tidak boleh berkholwat atau berduaan di tempat yang sepi. Yang kedua,
mendatangi tempat-tempat yang mengundang syahwat seperti diskotik dan kumpulan-kumpulan yang disatukannya laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Jadi kita tidak boleh berkhayal tentang aurat, maka itu akan menimbulkan syahwat. Itu adalah salah satu perbuatan ciri zina. Yang keempat, melihat konten atau film, tayangan video yang bisa merangsang hawa nafsu syahwat. Sehingga syahwat seseorang akan terangsang bila menonton konten-konten yang negatif. Yang kelima, membaca artikel atau buku bacaan yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Dan yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat yang terbuat dari bahan tipis dan transparan. Apalagi untuk perempuan, seluruh tubuhnya itu adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Sehingga kalau tidak menutup aurat berpakaian, itu akan merangsang lawan jenis untuk mengemukakan syahwatnya. Mungkin sekian video penyampaian materi dari saya. Jazakallah ahsanal jazah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.